Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Suara AA. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, perlu diinformasikan bahwa channel ini berisi tentang audiobook atau buku yang dijadikan audio. Selain buku, channel ini juga bakal bacain cerita-cerita yang menarik buat kalian semua. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru di channel ini. Kalian juga bisa request cerita apa yang ingin saya bacakan di kolom komentar. Sini yuk, saya bacain, kamu dengerin. Kita lanjut di cerita selanjutnya, kenangan masa kecil. Kembali ke kisah masa kecil saya. Sebelum tahun 1950, kota Gorontalo masih dikelilingi hutan alami yang sejuk dan rindang. Namun jika air sungai meluap, banjir melanda banyak bagian kota, termasuk daerah di sekitar rumah kami. Itulah sebabnya banyak dibangun rumah panggung di masa itu. Di dalam kota, jalan yang beraspal hanyalah jalan yang berdekatan dengan rumah pejabat Belanda, yaitu di sekitar rumah gubernur. Selebihnya hanya jalan pasir dan batu. Namun, keadaan seperti itu tidak menjadi masalah karena di masa itu hampir semua orang naik bendi. Karena kuda bendi tidak dilengkapi dengan penampung kotoran, akibatnya jalan di kota sering bertaburan kotoran kuda. Setiap pagi datang petugas pembersih yang menyapu kotoran itu ke pinggir jalan. Sering pula jalanan jadi bersih dari kotoran kuda sesudah tersiram air hujan. Rumah kami terletak di sekitar pasar lama yang ramai dengan kehadiran warung kopi dan toko orang Tionghoa. Ibu biasa pergi ke pasar berjalan kaki, sementara banyak juga orang yang bersepeda. Pagi-pagi pasar ramai sekali. Orang-orang tua biasanya ngobrol di kedai kopi sepanjang hari, berkelakar dan berdebat soal politik dan ditemani secangkir kopi dan semangkuk bubur nasi dengan lauk sambal ikan roa. Suasana seperti itu bahkan bertahan hingga sekarang. Tak jauh dari sana mengalir Sungai Bone yang memisahkan dua bagian kota. Jembatan ulir menghubungkan kedua bagian kota ini. Tiang-tiang jembatan ini dipancarkan atau dipancangkan ke dalam tanah di pasar sungai dengan memutarnya seolah mengikuti ulir pada sekrup. Seiring pamitnya sang surya ke balik cakrawala, jembatan ulir pun beranjak sepi. Di malam hari, kedua ujung jembatan diterangi lampu listrik tamaram. Hanya orang-orang yang mengendarai sepeda lewat di sana. Nani Wartabone. Danau Limboto ketika itu masih cukup dalam, sekitar 20 meter, sehingga pernah ada pesawat terbang amfibi Dornier Catalina yang dapat mendarat di sana. Pesawat itu membawa Presiden Soekarno pada tahun 1951 ke Gorontalo. Sebagai daerah yang pertama kali dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia, alasan dari kunjungan Presiden ke Gorontalo adalah untuk menghormati Nani Wartabone, pahlawan dari Gorontalo. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Gorontalo sudah menyatakan diri merdeka pada 23 Januari 1942. Pada masa itu Jepang telah mendarat di Pulau Jawa tetapi belum sampai ke Gorontalo, sementara Belanda sudah menyelamatkan diri. Pada saat semua orang belum berani berbuat apa-apa, Nani Wartabone justru bertindak cepat dengan dukungan para pejuang setempat yang kemudian dikenal dengan Gerakan 23 Januari 1942. Dia melaksanakan aksinya. Ajakan Nani Wartabone untuk mengibarkan bendera merah putih diikuti oleh cukup banyak pendukungnya. Ketika bendera telah berkibar sejak 23 Januari, Jepang baru mendarat pada bulan Juni dan masuk ke Gorontalo dengan kapal perang. Sementara Nani Wartabone hanya bersenjatakan senapan berburu. Gerakan nasionalis terpaksa menyerah. Nani Wartabone tertangkap dan dipenjarakan bersama orang-orang Belanda yang masih tinggal di sana. Peristiwa itu selalu dirayakan di Gorontalo. Ketika Indonesia telah merdeka sepenuhnya, kejadian itu belum pernah mendapat pengakuan secara nasional. Pengalaman saya melihat pesawat Catalina mendarat di Danau Limboto itu meninggalkan kesan yang amat dalam. Pesawat yang membawa Presiden Soekarno itu diterbangkan oleh pilot-pilot Belanda. Saya sangat kagum melihat pilot-pilot Belanda itu keluar dari kokpit pesawat dengan mengenakan tutup kepala dan jaket yang terbuat dari kulit. Mirip gambaran penerbangan dalam film tentang Perang Dunia Pertama.
Ketika itu pesawat terbang belum dilengkapi sistem pendingin udara. Diam-diam saya perhatikan sikap mereka ketika makan di sebuah pojok bandara, di mana mereka tampak gagah sekali. Sejak saat itu saya memendam cita-cita menjadi pilot kelak ketika dewasa. Di masa kecil, saya paling senang bermain kapal terbang. Kursi saya balik-balikan dan saya susun seperti pesawat terbang. Adik-adik saya suruh duduk di belakang sebagai penumpang, sementara saya duduk di depan sebagai pilotnya. Ayah dari ibu saya bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda yang berlawanan dengan Nani Wartabone. Oleh sebab itu, sebagai pegawai negeri, ayah saya dianggap antek Belanda. Jabatan beliau pada waktu itu adalah Jogugu, semacam wedana, yaitu kepala pemerintah daerah yang menguasai seluruh wilayah Gorontalo. Kadang saya diajak ayah ke hutan. Beliau memimpin gerakan penanaman bibit jati. Beliau mengumpulkan para kepala kampung dan menggerakkan rakyat untuk bekerja bakti di hutan di kawasan Kuandang. Masih jelas terbayang saat itu di bawah sinar atau siraman hujan rintik-rintik. Seusai beramai-ramai menanam jati di tengah hutan, kami menyembelih kambing dan berpesta ria makan sate bersama. Sayangnya di kemudian hari saya dengar hutan jati itu habis dibabat oleh pemerintah daerah waktu itu, Sulawesi Utara, untuk mengumpulkan dana pembangunan daerah. Saya bersekolah di sekolah rakyat yang hanya memiliki 3 kelas. Letaknya tidak jauh dari rumah dan perjalanan ke sekolah dapat ditempuh dengan berjalan kaki tanpa sepatu. Pergi ke sekolah pun saya hanya mengenakan celana pendek yang diikat dengan pelepah pisang. Dan pelepah pisang kering itu dijadikan ikat pinggang. Ketika itu bahkan ada kepala sekolah rakyat yang tidak memakai alas kaki di sekolah. Berbeda dari kami yang masih kecil, sekelompok kakak saya, yaitu anak-anak SMP, pada masa itu diangkut untuk bersekolah ke Tomohon, Manado. Ketika itu Fred yang berusia 12 tahun bersama teman-temannya berjumlah kurang lebih 40 orang dibawa ke Manado dengan kapal Jepang. Setelah menempuh 2 hari pelayaran, mereka kemudian dibawa dengan truk Tomohon kira-kira 25 km ke arah utara. Mereka dididik di Cunggako dengan gaya militer yang keras. Mereka baru kembali ke Gorontalo ketika sekutu mulai menyerang dan Jepang tidak lama lagi kalah. Karena beda usia, saya sekitar 7 dan 5 tahun dengan kedua kakak saya, Fred dan Ili, saya jarang bermain bersama mereka. Apalagi waktu itu mereka bersekolah di sekolah Belanda atau ILS. Sementara saya bersekolah di HIS atau Sekolah Bahasa Belanda yang diperuntukkan bagi pribumi. Tempat saya bermain pada masa pendudukan Jepang adalah kebun keluarga yang cukup luas di Desa Toto Utara. Masih teringat bagaimana kakak-kakak bermain kokok trek, yaitu permainan sembunyi-sembunyian yang mengharuskan para permainnya berpacu lari mencapai hong atau bas. Permainan ini di daerah lain dikenal dengan nama peta umpet. Kami juga bermain kasti semacam softball yang lebih sederhana dengan menggunakan bola tenis. Saya cukup pandai bermain adu kelereng, batu pualan yang disebut neka. Cara bermainnya dengan melempar kelereng milik kita dengan menggunakan jari tengah ke arah kelereng milik lawan sampai cerai-berai atau berlempar jauh sampai hilang. Tujuan akhir sesungguhnya untuk memecahkan kelereng lawan. Ada juga permainan kelereng dengan menggunakan buah tombili semacam biji atau buah tanaman semak yang bentuknya agak bulat dengan ukuran besar kelereng. Aturan mainnya saya tidak ingat lagi, tetapi seingat saya yang kalah harus menyerahkan biji-bijinya sehingga menjadi koleksi si pemenang. Anak perempuan di zaman itu seingat saya bermain bekel dari bahasa Belanda bikel. Pada zaman penjajahan Jepang 1942 sampai dengan 1945, anak-anak lelaki terbiasa bermain perang-perangan. Mereka berpura-pura menjadi sekutu Inggris, Amerika, dan Belanda yang selalu harus kalah menghadap mereka yang berperan sebagai Jepang. Salah satu kegiatan yang kami gemari di Gorontalo adalah berenang di satu-satunya kolam renang dekat Danau Limboto atau bermain ombak dan menyelam di pantai Pohe. Seringkali pula ayah mengajak kami keluarga berwisata ke Bumbulan dekat hutan lindung Panua. Di situ saya melihat orang menggali telur burung maleo yang dilindungi pemerintah karena terancam punah. Wajib Taiso. Ketika Fred bersekolah di Timohon dan ayah di penjara di Manado, rumah kami hanya ada ibu bersama anak-anaknya, Kak Iliana, saya, Berry, dan Carla.
Selama masa pendudukan Jepang, kami semua dibesarkan oleh ibu seorang diri. Dalam mendidik kami, ibu sangat menitik beratkan pentingnya kebersihan. Dengan tegas, beliau menjadwalkan dan mengajarkan disiplin kepada kami untuk mandi pagi dan mandi sore pada waktunya. Ibu juga selalu memeriksa kuku, tangan, dan kaki kami. Kami tidak boleh terlihat kotor sedikit pun. Sepanjang ingatan saya, seadanya pada zaman itu sangat kacau. Pendidikan kami pun demikian. Segala sesuatu yang bermula atau semula diajarkan kepada kami berasal dari pendidikan Belanda. Pada waktu itu harus diubah menjadi pendidikan gaya Jepang. Tak pelak terjadi kekacauan dalam hidup kami. Kami diwajibkan belajar bahasa Jepang dan melaksanakan kegiatan olahraga Taiso selepas bangun pagi hari. Alhasil, jadilah guncangan budaya dalam diri anak-anak di zaman itu. Pendidikan yang kami terima dari orang tua di rumah sangat sederhana dan tidak mengikuti teori ilmu kejiwaan anak seperti yang terjadi sekarang. Disiplin yang kami peroleh diajarkan di sekolah berasal dari disiplin Belanda, kemudian bergeser ke disiplin Jepang. Di rumah kami diasuh oleh Tante Ita, jadi tidak ada disiplin dan ditanamkan pada kami di rumah selama masa kanak-kanak. Ayah pun tidak banyak bicara kepada kami, beliau hanya memberitahukan beberapa hal. Sesudah itu, beliau biarkan kami mengerjakan sendiri termasuk dalam hal beribadah. Beliau tidak pernah memaksa anak-anak untuk belajar agama. Kami tidak pernah dipaksa untuk membaca atau muqaddam, juz amma ataupun Al-Quran. Pernah suatu ketika, saya dan Berry diharuskan sholat subuh diimami oleh ayah. Saya yang sudah berumur 8 tahun mengikuti dengan patuh. Tetapi Berry, karena masih setengah mengantuk dan bosan mendengar doa yang sepanjang-panjang itu, mulai mengacau dengan melepaskan handtop atau celana monyetnya, sehingga dia telanjang bulat. Setelah selesai sholat, kami dimarahi ayah. Hanya sekali itu saja ayah memarahi kami berkaitan dengan kegiatan beribadah. Anak-anak di keluarga lain di Gorontalo yang tidak mengenyam pendidikan Belanda semua belajar agama. Suasana beribadah di kampung-kampung sangat khusyuk dan anak-anak kampung semua rajin ke masjid, khususnya menjelang lebaran. Banyak sekali acara keagamaan yang diselenggarakan, tak seorang pun di kampung berani berpuasa. Jadi tidak seorang pun di kampung itu tidak berani berpuasa. Kami tidak diajarkan tentang hal-hal itu. Didikan kami di rumah lebih dilandasi oleh nalar dan tata krama. Semua itu diberikan oleh orang tua dengan mengacu pada pendidikan gaya Belanda. Penekanannya lebih ditekankan pada soal kebersihan dan kesehatan. Kami tidak diberikan pendidikan tentang sikap terhadap agama. Yang penting kami tidak boleh berbohong dan tidak boleh mencuri. Boleh dikatakan pendidikan yang diberikan di rumah agak kebarat-baratan. Sikap moral agama Islam tidak tertanam pada kami. Tak heran sejak anak-anak saya menganggap sholat sebagai kegiatan agama yang tidak wajib. Kakak perempuan saya baru mulai benar-benar belajar Al-Quran di waktu usianya sudah lanjut. Semasa kami masih bersama orang tua, kami memang berpuasa, tetapi puasa bagi kami hanya dirasakan sebatas menahan lapar dan tidak lebih daripada itu. Masih teringat suasana bulan puasa di masa kanak-kanak di Gorontalo. Jika semua orang bangun untuk sahur, kami pun ikut sahur. Kalau tidak dibangunkan, saya sering menangis dan marah-marah. Kalau kamu tertidur lagi sebelum sempat makan sahur, bahkan dibiarkan oleh orang tua, paginya saya akan marah sekali dan merajuk sambil menangis. Kenapa saya tidak dibangunkan? Orang serumah tidak ada yang dapat menjawab. Begitulah gambaran kegiatan keagamaan kami di waktu kecil. Selain melihat contoh ayah yang melaksanakan sholat 5 waktu, pendidikan Islam kami di keluarga jauh dari memadai. Semisal melakukan ibadah puasa itu seharusnya disertai sholat tarawih atau sholat malam tahajud. Semua itu tidak kami lakukan di rumah semasa tumbuh kembang kami di Gorontalo. Diduga karena hasutan orang-orang di Manado yang mengadukan kepada pasukan Jepang, banyak pejabat Gorontalo yang ditangkap termasuk kakek saya yang menjabat Jogugu, pejabat sipil tertinggi di Gorontalo pada waktu itu. Berikutnya, semua kepala jabatan juga ditangkap termasuk ayah yang menjabat sebagai kepala jawatan kehutanan dan teman-temannya yang menjabat sebagai kepala jawatan pertanian dan kepala jawatan pekerjaan umum. Mereka dianggap kaum intelektual Gorontalo dan dituduh berbahaya karena ikut ajaran Belanda. Karena umumnya beragama Islam, oleh Belanda mereka juga dianggap berpotensi untuk memberontak. Entah kenapa sejak dulu memang terasa adanya kesenjangan antara orang Gorontalo dan orang Manado.
Meskipun sesungguhnya kedua suku ini sama-sama bernaung di bawah Provinsi Sulawesi Utara. Jabatan pegawai negeri biasanya diisi oleh orang-orang Manado di Gorontalo, kepala sekolah HIS atau HIS Holland Island School. Kami juga orang Manado. Torah namanya. Jabatan ini diberikan kepada mereka oleh Belanda. Karena diberi kesempatan oleh Belanda, kaum intelektual Manado banyak yang merantau ke Pulau Jawa, sementara orang Gorontalo pada umumnya datang dari desa dan berpendidikan rendah banyak mengisi sektor menengah ke bawah, menjadi pedagang, buruh, atau pembantu rumah tangga. Pasar kaki lima di kota Manado biasanya dipakai para pedagang dan pendatang asal Gorontalo. Mereka terkesan dipandang sebelah mata oleh masyarakat setempat. Hal yang sama masih tetap terasa sampai sekarang, sekalipun kedua suku ini sudah berpisah dalam dua provinsi yang berbeda. Ditangkap Jepang. Pada suatu hari, tiba-tiba saya datang beberapa orang tentara Jepang ke rumah kami. Mereka menggeledah rumah kami, ternyata mereka bermaksud menangkap ayah. Mereka menunggu ayah pulang dari kantor, kemudian bawa dia pergi. Begitu juga kakek. Ketika bersiap untuk dibawa tentara Jepang, di rumah kami ada selimut besar. Kakek menyuruh ibu membagi dua selimut itu. Bagi dua dengan menantu, kata kakek. Kemudian para istri menyusul ke penjara membawakan berbagai keperluan suami, seperti pakaian, selimut, dan lain-lain. Mula-mula mereka itu dipenjarakan di Gorontalo, tetapi ketika muncul kekhawatiran sekutu akan mendarat, beberapa bulan kemudian para tawanan ini diboyong ke Manado. Ketika kakek dan ayah berada di penjara di Manado, abang saya Fred yang ketika itu berusia 12 tahun dan beberapa sepupu seperti John Katili yang sudah lulus dari HIS Gorontalo menyusul bersekolah di Tomohon. Di situ tentara Dai Nippon membuka sekolah Chugako setingkat SMP. Sebelum diterima di sana, Abang Fred dan teman-teman wajib mengikuti tes terlebih dahulu, terutama tes kesehatan yang sangat ketat. Mereka anak-anak muda yang dijadikan kader untuk dipersiapkan menjadi Shudako. Menurut cerita John Katili dalam biografinya Harta Bumi Indonesia 2007, ada sekitar 50 anak dari Gorontalo yang ikut mendaftar dan diberangkatkan ke Manado dengan kapal Aken Gatamaru. Selama perjalanan 2 hari 2 malam itu, para siswa yang tidak memakai sepatu dan hanya berbekalkan pakaian yang melekat di tubuh mereka disuruh bekerja membersihkan kapal, diikuti kata-kata Makin Bagero, para serdadu Jepang dari Manado. Mereka diangkat dengan truk sejauh 25 km ke kota Tomohon yang berudara dingin. Di sini mereka ditempa seperti prajurit tanpa senjata yang disiapkan untuk keadaan darurat jika sewaktu-waktu sekutu datang menyerang. Demikian tulis Katili dalam bukunya. Dengan kepergian Fred ditinggal ibu mengurus kami, anak-anak yang masih kecil. Di malam hari kami berkumpul di ruang tengah dan berasa betul betapa sangat sepi rumah kami tanpa kehadiran ayah dan kakek. Kekhawatiran menyerap kami memikirkan nasib mereka dalam tahanan Jepang. Berbagai cerita kami dengar tentang penderitaan para tawanan Jepang. Ada tawanan yang dikubur dalam pasir di pantai, tubuh mereka dibenamkan sampai batas leher sehingga hanya kepala yang tumbuh di permukaan pasir. Jika air laut mulai pasang, tentu saja mereka yang terkubur di dalam pasir itu mengalami kesulitan bernafas karena terbenam dalam padatnya pasir. Ketika air surut dan pasir menjadi longgar, baru mereka bisa bernafas kembali. Pengalaman salah seorang paman saya yang lain, beliau dipaksa minum air seember lalu perutnya diinjak-injak oleh tentara Jepang dan sipir yang kebanyakan terdiri atas orang Manado. Ketika sekutu sudah mulai menjatuhkan bom di atas Manado dari pangkalan mereka di Morotai, para tawanan Jepang diberikan keluasan dan kebebasan untuk mencari makanan sendiri mereka karena Jepang mulai kewalahan menjaga tawanan mereka. Pada waktu itu penjagaan pun mulai melonggar. Belakangan pada akhir tahun 1944 ketika Jepang melihat tanda-tanda akan kalah terhadap sekutu, para istri tawanan Jepang diperkenankan mengunjungi suami mereka di penjara di Manado. Para istri ini kemudian ikut menemani suami mereka, ibu termasuk di antara mereka. Apalagi ketika itu terdengar berita bahwa kakek sementara menderita sakit gula. Mereka beramai-ramai berangkat membawa perbekalan, pakaian, dan makanan untuk dapat mengurus suami masing-masing.
Perbekalan itu mereka bawa bukan hanya untuk membiayai hidup mereka di rantau, tapi juga untuk modal menyogok para penjaga atau menyogok para penjaga agar mereka diberi kelulusan atau keleluasaan untuk mengurus suami mereka. Beserta teman-temannya, ibu naik kapal motor dan menempuh perjalanan selama 2 hari. Ketika mengantar ibu berangkat, saya dan teman-teman mengikuti kapal yang bertolak dari dermaga dengan berjalan kaki meniti jalan tapak yang dikelilingi bukit di tepi laut. Kami ikut terus kapal motor yang bersuara bom 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 itu hingga hilang dari pandangan mata kami. Jalan tapak itu kini sudah diaspal dan cukup lebar untuk dilalui mobil. Dengan kepergian ibu berarti hanya kami, anak-anak yang masih kecil yang menunggu rumah di Gorontalo. Hal yang sama terjadi pula pada keluarga-keluarga yang lain. Tentu saja hal ini cukup meresahkan bagi para ibu-ibu yang terpaksa meninggalkan rumah dan anak-anak mereka demi mengurus suami. Ketika mereka merasa cukup mengurus suami masing-masing, berangsur-angsur mereka kembali ke Gorontalo menempuh jarak 500 km dengan berjalan kaki. Selama di penjara, kakek saya terkena sakit gula dan timbul luka yang membusuk di kakinya. Semakin lama luka itu semakin membesar, itulah yang kemudian menyebabkan kematiannya. Beberapa bulan setelah Jepang kalah sebagai mantan Jogugu, dengan izin pemerintah kolonial Belanda, jenazah kakek dibawa ke Gorontalo dan dimakamkan dengan upacara adat di tanahnya sendiri yang sangat luas. Kekalahan Jepang pada bulan Agustus 1945 membuka kesempatan bagi Belanda untuk masuk lagi ke Indonesia membonceng tentara sekutu. Pasukan Netherlands Indië Civil Administration atau NICA di bawah pimpinan Mayor Wilson ikut menyusup di bawahnya atau di dalamnya. Dengan demikian masuk kembali sistem Belanda ke Gorontalo yang mengatur tempat mencari nafkah bagi orang tua kami. Hal ini berjalan sampai tahun 1950 ketika kami baru merasakan arti merdeka pada zaman itu yang sudah agak besar. Berbagai kejadian masih terekam dalam ingatan saya. Yang paling teringat adalah waktu tentara sekutu mengebom kilang minyak Balikpapan. Tentara Australia ikut menguasai Morotai pada pangkalan angkatan udara di utara Maluku. Itu pesawat-pesawat sekutu menyerang kilang minyak Tarakan di Kalimantan dan diterbang di atas Gorontalo. Mereka mulai menembak dan mengebom kami, dan kami mengungsi ke perkebunan di Desa Toto Utara. Setiap kali mendengar suara pesawat musuh kami masuk ke lubang perlindungan bawah tanah yang ditutup dengan batang kelapa, saya sangat terkejut ketika tanah bermain perahu di kali kecil yang terletak 100 meter dari rumah. Tiba-tiba beberapa pesawat pemburu sekutu datang dengan suara bergemuruh. Tujuannya mengebom kota Gorontalo. Pesawat-pesawat itu terbang amat rendah di atas kebun, tepatnya langsung di atas kepala kami. Hendak lari tak berani, saya hanya gemetar ketakutan luar biasa. Sesudahnya saya menderita panas tinggi, barangkali sampai 41 derajat. Takut, terguncang, semua terpancar jadi satu. Ibu saya sangat khawatir menghadapi keadaan saya, terutama karena ayah tidak ada di rumah. Anehnya, kakak saya Fred tenang-tenang aja. Pada saat itu dia berusia 15 tahun dan sudah mengerti bahwa yang terjadi atau yang menjadi sasaran pesawat-pesawat itu adalah kota Gorontalo, bukan petani di desa seperti kami. Dia tetap saja asik bermain dengan gerobak di pinggir sawah. Dia berhayal seolah-olah gerobak yang didungkirinya itu meriam. Jadi dia bisa tenang-tenang aja. Fred memang berbakat mencari makan. Ketika itu dia memiliki sepeda kecil dan dengan sepedanya itu menempuh jarak 7 km membawa beras singkong, jagung, dan sayuran dari desa ke kota untuk ditukar dengan ikan pada hari-hari pasar. Hal itu dilakukannya pada hari Senin sampai Selasa dengan berkeliling dari satu pasar ke pasar lain. Saya merasa diri sangat berbeda. Saya ingat kekuatan tubuh saya tidak lazim seperti anak-anak lain. Sering kami mengadu kecepatan bersepeda dengan teman-temannya. Tiba-tiba pada satu saat semua terasa gelap. Tubuh saya bersimbah keringat dingin. Saya pinggirkan sepeda di pagar dan segera tidur berbaring di datar tanah. Teman-teman saya jadi bingung dan ketakutan. Apakah anak ini sudah mau mati? Begitu pikir mereka. Nah, sesudah itu berhenti dan beristirahat seperti itu, tubuh saya mulai pulih seperti biasa lagi. Nah, itu aja cerita pada hari ini. Kita bertemu di part selanjutnya dengan judul Disiplin dan Jujur. Terima kasih.